di dalam bab fikih salat nanti kita akan berjumpa dengan rukun berdiri. Ya, kemarin kita sudah bahas. Berdiri yang dimaksud adalah ya berdiri dengan dua kaki. Ya. Tidak dianggap berdiri ketika kita bersender, ya, bersandar. Itu bukan termasuk berdiri. Jadi dari hadis ini bersandar pada sesuatu ketika sholat itu hukumnya makruh. Hadis berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis tentang Ummul Mukminin Zainab, yang memasang tali di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mamdudun baina sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadha hablun li Zainaba fa idza fatarat ta'allaqat bih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khulluhu li yusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud muttafaqun alaih. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan tiba-tiba beliau mendapatkan tali yang terpasang memanjang di antara dua tiang. Saya bertanya, tali apakah ini? Para sahabat menjawab, tali ini dipasang oleh Zainab. Bila merasa letih, ia berpegangan pada tali itu. Nabi bersabda, lepaskanlah tali itu. Hendaklah kamu sekalian sholat dalam keadaan segar. Bila merasa letih, tidurlah. Jadi ada peristiwa tali yang dipasang di antara dua tiang masjid. Kagem napa Pak? Gegondelan. Nggih. Jadi ketika sholat berdiri berat itu pegangan pada tali itu biar tidak guling, nggih. Karena capek, karena lama sholat. Maka baginda Nabi memerintahkan untuk melepas tali itu dan beliau memerintahkan untuk hendaklah kamu sekalian sholat, ya, li yusalli ahadukum nasyatahu, dalam keadaan segar. Fa idza fatara, bila merasa letih, falyarqud, maka tidurlah. Jadi sholat dalam keadaan sangat letih dan ngantuk itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi sedang-sedang saja, harus dalam keadaan segar. Hikmah atau pelajaran dari hadis ini, yang pertama, Islam adalah agama yang mudah tadi. Yang kedua, boleh melakukan ibadah sunnah di masjid, baik untuk kaum lelaki maupun perempuan. Jadi sholat yang dimaksud tadi itu, sing sampai gondelan tali tadi, itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Berarti ibu-ibu juga boleh beribadah di masjid untuk melakukan ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga dari hadis ini adalah menghilangkan kemungkaran dengan tangan bagi mereka yang mampu melakukannya. Jadi baginda Nabi memerintahkan untuk melepaskan tali itu sebagai bentuk menghilangkan kemungkaran. Yang keempat, orang yang sedang sholat dimakruhkan bersandar pada sesuatu. Jadi di dalam bab fikih sholat nanti kita akan berjumpa dengan rukun berdiri. Ya, kemarin kita sudah bahas. Berdiri yang dimaksud adalah ya berdiri dengan dua kaki. Ya. Tidak dianggap berdiri ketika kita bersender, ya, bersandar. Itu bukan termasuk berdiri. Jadi dari hadis ini bersandar pada sesuatu ketika sholat itu hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, anjuran untuk melakukan ibadah dengan tidak berlebih-lebihan dan perintah untuk menunaikannya dengan semangat yang tinggi.
Jadi ketika sholat hendaklah dalam keadaan yang segar. Itu artinya ya kondisi semangat, fresh, ya, kondisi fresh. Itu pelajarannya. Hadis berikutnya nomor 147. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Karena jika seseorang di antara kalian sholat dalam keadaan mengantuk, maka ia tidak tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ia justru mencela dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Nah, ini perintah baginda Nabi untuk sholat itu dalam keadaan segar tadi, fresh. Tiang nek ngantuk niku bahaya, karena ngantuk itu tidak bisa bisa diempet. Banyak kecelakaan di jalan raya karena orang memaksakan diri, sehingga kemudian ngantuk yang tidak bisa diempet. Namanya apa Pak? Deep sleep. Tidur yang dalam tapi sebentar. Tiang nek deep sleep itu sudah hilang kesadarannya, hilang sama sekali. Saya ada teman yang 2 orang yang mengalami kecelakaan di jalan tol karena deep sleep. Yang satu teman dari Banyuwangi, perjalanan ke Jawa Barat, pas di tol Nganjuk sini dekat Sukomoro, tengah malam mau istirahat masih jauh, memaksakan diri dan ternyata deep sleep sehingga kecelakaan. Dalam rombongan itu dia sama istrinya, sama bayinya, sama adiknya, adik iparnya, karena akan mengantar adiknya ini ke pondok. Dan adik iparnya sama istrinya meninggal dunia karena kecelakaan itu, sehingga tinggal bayinya. Yang kedua, teman saya itu dokter spesialis bedah saraf, karena deep sleep mobilnya menabrak truk dari belakang. Mobilnya apa nggih? Mobil yang mewah itu, yang mobil Kia kalau tidak salah, Kia yang kayak CR-V itu, karena dalam kondisi tidur nabrak mobil itu sampai hilang kapnya ini, karena saking kencengnya. Tapi subhanallah, karena Allah menghendaki, beliau tidak apa-apa, cuman gores di sini saja. Dan beliau karena mengenang itu, duduk di dalam mobil yang sudah dipindahkan itu, beliau duduk terus foto sambil pegang setirnya, karena bersyukur sekali karena nyawanya masih dengan kondisi seperti itu. Nah, ini contoh deep sleep. Nah, dalam sholat pun tidak boleh, karena boleh jadi yang kita baca, yang kita maksudkan itu ingin memohon ampun kepada Allah, ternyata kata baginda Nabi justru mencela diri sendiri, gitu ya, mencela diri sendiri. Karena kalimatnya gak jelas kan gitu. Nah, orang kalau memaksakan diri bisa sampai seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi na'asa itu mengantuk, ya, mengantuk. Kemudian mencela diri sendiri itu maksudnya boleh jadi mengucapkan sesuatu yang tidak disadari lantaran beratnya rasa kantuk. Nah, kadang kita ini sering mengalami ini pas khotbah. Pas khotbah itu mengantuk, bukan main itu. Ini tidak boleh memaksakan diri. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, pertama adalah makruh menyusahkan diri dengan ibadah. Jadi tidak boleh sampai ibadah itu membuat kita itu susah. Tidak boleh.
Yang kedua, berhemat dan tidak berlebih-lebihan dalam beribadah.